Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama ini saya akan menjelaskan tentang pas-pas soal dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Nah, Nabi Muhammad melakukan dakwah melalui dua fase, yaitu yang pertama secara syariah atau sembunyi, yang kedua ada secara jahri atau terang-terangan. Nah, beberapa cara Nabi Muhammad ada 5 diantaranya. Pertama, menerapkan ajaran Islam dalam diri terlebih dahulu sehingga dapat menjadi teladan bagi kaumnya. Lalu yang kedua, menjalankan dakwah dengan sikap yang lembut, biasa dan keteladanan. Yang ketiga, senantiasa menanamkan sifat kejujuran serta keadilan dalam berbagai hal. Yang keempat, menanamkan kebijaksanaan dan kewibawa dalam diri. Dan yang terakhir adalah selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam setiap langkah dalam dakwah yang beliau jalankan. Halo, um, kan pertama kita bahas yaitu secara sembunyi-sembunyi, yaitu Syria. Dalam secara sembunyi-sembunyi ini kurang lebih selama 3 tahun, selama waktu 3 tahun itu lahirlah sikap persatuan yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan masing-masing individu yang diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Nah, proses dakwah secara sembunyi-sembunyi ini diantaranya seperti demi satu masyarakat Quraisy masuk Islam seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Abu Salamah bin Abd al-Asad, dan banyak lainnya sahabat-sahabat Rasulullah seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Maz'un. Nah, mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara individu dan rahasia. Nah, karena itu mungkin mereka secara ngomong face to face. Nah, mungkin karena itu mereka tertarik masuk Islam. Nah, sementara itu wahyu terus diturunkan umumnya pendek-pendek namun memiliki tekanan yang kuat untuk membersihkan hati dan berbagai kotoran duniawi. Sangat sesuai dengan kondisi saat itu yang menuntut kelembutan hati dan jiwa. Dan juga pada saat itu masih banyak berhala yang masih dipajang dan masih banyak lainnya. Nah, kesyirikan orang-orang kafir Quraisy. Nah, meskipun dakwah tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi 5 tahun, akhirnya berita tersebut sampai juga ke telinga orang kafir Quraisy seperti ketiga petingginya. Di antaranya ada paman-paman Nabi Muhammad. Nah, pada awalnya mereka tidak terlalu menghiraukan karena mereka menganggap apa yang dilakukan Rasulullah SAW tak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya yang sekedar ingin menghidupkan nilai-nilai keberagaman. Nah, tetapi lama kelamaan kekhawatiran tersebut muncul juga setelah pengaruh Rasulullah SAW kian lama kuat dan luas. Mulailah mereka memperhatikan dan mengawasi dakwah Rasulullah. Nah, peningkatan sedikit demi sedikit lahirlah ikatan hati yang kuat di antara mereka. Kemudian lahirlah rasa ukhuwah di antara mereka sehingga semakin mengokohkan keimanan mereka. Nah, ada juga dalilnya yang berbunyi wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan artinya dan bertasbihlah seraya memuji Tuhan pada waktu pertengahan pagi. Quran surat Al-Mu'min ayat 55. Nah, hal itu pun tetap mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui masyarakat ataupun kaum kafir Quraisy. Lalu ada juga waktu di mana Rasulullah datang berdiri di sebuah batu lalu menyampaikan sesuatu, apakah kalian percaya kepadaku? Dan masyarakat bilang percaya karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan kebohongan. Nah, tapi di tengah-tengah menyampaikan berita muncullah paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Haq dan mengatakan bahwa yang dikatakan Nabi Muhammad itu adalah omong kosong. Dan setelah
uh, kejadian itu, peristiwa itu, turunlah surat Al-Lahab. Nah, isi surat Al-Lahab presiden tentang ancaman Allah terhadap Abu Lahab atas sikapnya terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga berlaku untuk Abu Lahab yang diancam dengan kebinasaan di atas api neraka. Nah, surat ini juga menjelaskan tentang perbuatan istrinya sebagai orang yang selalu menebarkan fitnah terhadap Rasulullah, menyebarkan yang tidak tentang Rasulullah. Sang istri pun bakal diberi kalung yang berupa tali dari sahabat di neraka. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas dakwah secara terang-terangan dari tadi. Nah, um, setelah turun perintah dalilnya berbunyi, sebentar kita akan melakukannya cepat karena baterai mulai habis. Yang artinya adalah maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diberikan kepadamu dan berpalinglah kepada orang-orang musyrik. Lalu turun juga surat Asyura yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, setelah turun perintah tersebut, Nabi Muhammad SAW yang tadi mengumpulkan penduduk kota Mekah di Bukit Safa, menyampaikan berita tersebut. Lalu dalam buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menceritakan hal pertama yang dilakukan setelah turunnya Al-Quran Asyura, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, itu berkumpulnya Nabi Muhammad bersama kerabat-kerabatnya dan menyampaikan bahwa mereka harus mengikuti beliau. Nah, dan terjadilah peristiwa-peristiwa itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang fase dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Kurang lebihnya mohon maaf ketika kalau ada salahnya, mohon di tulis kolom komentar ataupun bisa di turut ke salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.